Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wa mashraba safi al-hadiyya wa habya ghani. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma sahhil 'alaina hibbal ulum wa hab lana wasi'atal fahum bi jahin nabiyyikal ma'sum. Ya Fattah ya 'alim ya Fattah ya 'alim ya Fattah ya 'alim iftah 'alaina fathan qariban wa ta'alluma wa ta'lim wa tadabbur wa tadhkir naf'a wa intifa' wa ifada wa istifada wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat banyak umur serta taufik dan hidayah, sehingga kita masih kembali diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali berkumpul di majlis kita dengan harapan dan doa yang senantiasa kita minta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkah duduknya kita di majlis ilmu, berkah bacaan ratibul hajat, Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita, Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat, dan Allah jaga kita semua, para guru kita, para orang tua kita, para ulama kita, para keluarga kita, dan semua kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang masih di dalam rukun-rukun sholat. Dan sebelumnya seperti biasa ya, kita bahas kembali beberapa syair dari bait Aqidatul Awam yang kita sedang membahas tentang masalah malaikat. Yang kemarin kita katakan bahwasanya pada dasarnya hukumnya nggak boleh kita meyakini malaikat itu entah laki-laki maupun perempuan. Yang perlu kita yakinin adalah anna lillahi malaikah, bahwasanya Allah mempunyai hamba, Allah menciptakan sebuah makhluk yang dinamakan malaikat. Wa hum ajsam nuraniyah latifatun bil arwah. Dan ini bahwasanya malaikat itu adalah ajsam, ya, mereka mempunyai jisim, mempunyai badan, tapi nuraniyah, yang terbuat dari cahaya, latifatun bil arwah, ya, cahaya yang lembut, cahaya yang nggak bisa bentuknya kayak manusia, dan bil arwah, ada juga ruhnya malaikat itu. Ya, makanya ketika ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini adalah seorang sahabat yang Nabi katakan ihtaza limautihi arsyur rahmat, bahwasanya saking banyaknya malaikat yang bersedih ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz itu sampai arsy-nya Allah bergetar. Ya, saking banyaknya yang meninggal tadi, saking banyaknya malaikat yang bersedih ketika Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal, arsy-nya Allah sampai bergetar. Ya, bahkan ketika Nabi ngelayat, itu Nabi jalan dan masuk ke rumah beliau kayak orang bahasa kita injit-injit, pelan-pelan. Ketika ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa jalannya harus pelan-pelan? Kayak saya ngelihat antum tadi jalan tuh kayak orang milih-milih jalan, nggak boleh nginjak sembarangan. Kata Nabi dalam pada sahabat, turun malaikatu fi baiti, bahwasanya tadi malaikat banyak di rumahnya yang datang mengunjungi jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz. Ya, kalau kenapa kok bisa banyak malaikat padahal rumahnya kecil? Ya, itu dia. Ya, karena malaikat itu sendiri terbuat dari cahaya. Namanya cahaya bisa numpuk-numpuk, nggak masalah. Qadiratun 'ala tasyakkul bil ashkalil mukhtalifah. Dan juga yang harus kita tahu adalah malaikat dikasih kemampuan sama Allah, qadirah 'ala tasyakkul bi ashkalil mukhtalifah, bisa berubah-ubah bentuk dengan apa yang mereka sukai sesuai dengan izinnya Allah. Makanya dalam hadis ada tuh, dalam hadis disebutkan sama Nabi, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakan yanzilan. Tidaklah berlalu satu hari kecuali ada dua malaikat yang turun yang diutus sama Allah. Yaqulul akhar, yang satu tugasnya berdoa,
Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Yang satu doanya, ya Allah, kasih orang yang sedekah ini, kasih kebaikan, kasih ganti kepada mereka yang mengeluarkan hartanya di jalan. Yang sedekah, yang bantu orang. Ya makanya kita dibilang pagi-pagi kalau bisa sedekahnya. Kenapa? Biar dapat doa malaikat. Wa'ati mumsikan talafat. Dan yang satu kan tadi kita bilang dua malaikat ini. Yang satu ngedoain, yang sedekah kasih mereka ganti yang lebih banyak. Wa'ati mumsikan talafat. Dan yang pelit, yang nyekel aja sama duitnya, yang dikempit aja tuh dompetnya, tolong berikan kehancuran bagi harta mereka. Maka dalam Al-Quran Allah katakan kan, la yahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullah min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Peringatan dari Allah, jangan pernah di antara kita ketika diberikan rezeki lebih sama Allah, ditahan itu uang, mereka mengira bahwasanya yang mereka simpan tabungan masa depan, tabungan pendidikan, tabungan jalan-jalan, tabungan masa tua, mereka berharap itu kebaikan bagi mereka. Tapi kata Allah, bal huwa syarrul lahum, akan tetapi itu adalah keburukan yang mereka siapkan buat hari tua mereka. Kalau mau hari tua kita enak, kalau mau masa depan kita enak, bukan dengan nyimpen duit habis-habisan, bukan. Boleh nyimpen, boleh nabung, tapi tetap ada yang dikeluarin. Yang khususnya pagi-pagi dari kita bilang tuh, yang menafkahi hartanya, yang bersedekah dikasih, didoain sama malaikat biar diganti hartanya sama Allah. Justru yang pelit, yang nahan didoain sama malaikat biar hartanya hancur. Dan 3 doa yang tak pernah ditolak sama Allah, doaun Nabi li ummati. Doanya Nabi buat umatnya. Wa doaul malaikah, dan doanya malaikat. Wa doaul walid li waladi, dan doa orang tua buat anaknya. Makanya orang-orang dulu berebut didoain sama malaikat. Salah satu cara biar kita bisa didoain sama malaikat, biar kita dengan cara mendoakan orang lain. Jangan pelit-pelit ngedoain orang lain. Jangan takut ngedoain orang sukses. Jangan takut ngedoain orang kaya. Dan jangan pakai kita bilang, ya Allah mudah-mudahan fulan sukses, tapi kalau bisa sih saya dulu. Ya Allah mudah-mudahan beliau nih, ya fulan bisnisnya lancar, yang jadi orang kaya. Kalau bisa mah saya juga, kalau bisa mah saya lebih kaya dari dia dah. Gitu. Jangan pakai ditambah-tambahin, udah doain aja. Kata malaikat, wala kami loh, didoain sama malaikat, yang kamu doakan buat sahabat kamu, buat teman kamu, saya juga doakan buat kamu. Sampai doanya ke Allah, kata Allah, wa bika abda. Dan justru saya mulai mengabulkan doa ini buat kamu sebelum buat orang yang kamu doain. Biar enak, biar gampang doain malaikat, doain orang yang banyak. Kita itu orang nih, teman kita dapat doa dari kita. Orang yang kita doain kan dapat doanya dari kita, tapi kita dapat doanya dari malaikat. Tuh. Ini 2 malaikat yang turun setiap pagi. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya, maka disunnahkan setiap malam siapin duit recehan, nggak recehan banget sih, kan bilang recehan itu saya buat semua lagi. Pokoknya yang lo mau sedekahin besok dah, mau 2.000 alhamdulillah, mau 5.000 ya lebih bagus. Bisa 10, 20 manfaat lagi. Udah ada tuh yang dipisahin dari duit belanjaan, jangan digabung. Soalnya kalau gabung sama duit belanjaan biasanya habis buat belanja, nggak jadi sedekah. Gabung ke duit 100.000 masih bulat nih, insya Allah cobanya buat sedekah. Datang ke tukang sayur kayaknya semuanya mau dibeli. Kalau bisa lapak kayak dibeli. Kalau boleh mbak-mbaknya gitu bawa pulang. Akhirnya cepetnya habis. Mana cepatnya pisahin belum pernah? Ada nggak? Cek. Pisahin tuh uang yang buat sedekah tuh, pisahin, kata Abdullah Haddad. Kenapa biar kita nggak kena doanya malaikat? Apa doanya malaikat? Apa doanya malaikat? Malaikat itu kan tadi doain buat orang yang sedekah dikasihkan
ganti. Buat orang yang pelit dikasih rugi. Nah, malaikat ini kata Allah biasanya pagi. Makanya usahakan jangan pernah menolak pengemis, orang yang minta-minta yang datang di pagi hari. Gimana caranya biar kita nggak nolak? Usahain duitnya udah siap dari mana. Terkadang ada di antara kita yang nggak mau nolak, tapi karena keadaan nggak memungkinkan buat dia sedekah, habis mau sedekah yang kepegang gocap pusat. Oh, kita mau bukan orang yang beriman banget kayaknya gitu. Bismillah nih gocap, ya Allah semoga diterima. Enggak, yang ada kita kembalikan. Bu, maaf nih bu, saya mau kasih nih sebenarnya duit saya gocap. Ada nggak kembali 48? Oh, saya buat apa bang? Beli permen gitu. Apa belanja? Udah, ribunya. Ya kan kalau seandainya kita udah nyiapin dari malam kan otomatis bisa kekasih. Itu dia, makanya disiapin dari malam kalau sedekah, biar kalau ada pagi yang minta nggak ketolak. Kenapa? Takutnya yang minta ini malaikat. Ketika yang minta malaikat, dia lagi berubah bentuk kayak manusia. Kita kasih, dia nyampe deh ke Allah, ya Allah fulanah ini mudah-mudahan rezekinya Allah ganti. Yang bahaya yang sebaliknya. Ketika yang lewat ini malaikat yang nyaru, dia minta bantuannya, minta makanannya, minta sedekahnya. Aduh, mbak dulu deh, maaf. Kalau masih begini masih mending nih. Mulai kita bilang dulu, dulu deh, maaf, lagi nggak ada duit, padahal duitnya ada. Masuk ke yang kedua nih, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang-orang yang pelit biar hartanya hancur. Kenapa? Itu dia, karena prinsipnya malaikat. Karena prinsipnya malaikat dari Allah itu mereka bisa berubah bentuk. Jadi bisa nyontoh siapa aja. Itu termasuk yang bisa. Ulama kita termasuk yang bisa berubah bentuk itu Nabi Khidir kan. Ya, Nabi Khidir nih, ya ada yang bilang wali, ada yang bilang nabi. Walhasil, ya dia dikasih kesempatan sama Allah bisa merubah keadaan dirinya. Bisa merubah keadaan dirinya seperti yang beliau mau. Yang dikasih izin sama Allah, kayak berubah tuh kayak yang beliau mau, kayak jadi siapa aja. Makanya sebagian ulama kita bilang adanya Nabi Khidir atau adanya wali Khidir ini buat nguji husnuzon kita sama orang. Bisa jadi orang yang kita temuin, yang kita nggak kenal ini adalah Nabi Khidir, makanya jangan diremehin. Dan ketika ada seorang murid minta amalan ke gurunya, wahai guru, gimana sih caranya biar bisa ketemu Nabi Khidir? Beliau bilang cuma satu, husnuzon. Buat tolong dong kasih saya amalan, kasih saya petunjuk biar bisa ketemu Nabi Khidir. Kata beliau, oke. Ntar malam kamu tunggu di sini nih. Ya, kamu tunggu di jembatan ini. Biasanya Nabi Khidir lewat situ jam 10-an. Pokoknya siapapun yang lewat kita Nabi Khidir udah. Ada dia lewat. Nah, lewat pertama katanya mau malam, bisa kalau kita contohkan gitu kayak tukang bakso. Kayak pasti ngelihat jam 10 sih ini pas tukang bakso. Iya, Nabi dagang bakso. Kayak kagak dah. Udah lewat tuh akhirnya. Lewat satu. Besoknya bilang ke gurunya, ada nggak yang lewat? Nggak ada guru. Ada pasti. Karena ada pasti. Ada sih, tapi tukang bakso. Masa Nabi dagang bakso? Kan saya udah bilang itu orangnya. Ya Allah, saya lewat dong sekali lagi dah, saya minta tolong. Udah tungguin lagi di situ. Dia mau, insya Allah ntar beliau lewat lagi jam yang sama. Siapapun yang lewat dia lewatnya lebih parah, tukang sampah. Jam 10 besok tukang sampah, jam 10 ini pas tukang sampah lebih parah lagi. Kemarin kita Nabi dagang bakso kita nggak percaya. Lagi Nabi jadi pasukan orang. Wah, nggak benar nih, nggak ada, bukan Nabi nih, bukan Nabi, udah nggak yakin kayak gitu. Lewat, lalu lagi ke gurunya, ada nggak yang lewat? Ada. Siapa? Ya tukang sampah. Itu Nabi Khidir nih. Wah, saya nggak percaya guru, masih itu Nabi Khidir ya. Itu dia kenapa kamu nggak pernah ketemu Nabi Khidir, karena kamu nggak pernah husnuzon sama orang. Ya, yang terakhir minta tolong numis sekali lagi ke guru, sekali lagi aja. Ya, doain saya biar ketemu, kata gurunya jam 10 di tempat yang sama. Jangan pernah ragu siapapun yang kamu temuin. Ada di waktu yang sama, yang lewat gurunya. Nanya lagi, gak lewat belum? Belum guru, tungguin dah. Udah dia lewat. Pas besok nggak ada guru, malah nanya, saya nggak keluar kemana-mana semalam. Demi Allah, saya ngeliat guru nanggur lagi, udah ketemu belum Nabi Khidir? Saya bilang belum, enggak, saya nggak keluar. Kan saya bilang siapapun yang lewat itu Nabi Khidir. Lu dia nggak pernah percaya.
Yang ada waktu sekarang kita lu beribu kali juga selama hati lu gak bakal ketemu udah. Meskipun sebagian ulama bilang ada tanda tanya yang lebih Khidir. Apa tandanya? Biasanya kalau salaman, kalau laki nih, kalau salaman dipegang itu tulangnya bagian jempolnya agak lunak katanya. Bisa jadi perempuan, bisa jadi. Cuma jangan setiap salaman sama orang dibejek jadi ntar jangan. Bentar bu, maaf ya, maaf. Oh, bukan pada Khidir nih. Enggak usah udah. Nah biasanya bisa ketemu dan lebih khususnya biasanya orang yang gak kita kenal benar waktu didatang di waktu yang uji husnuzon kita katanya biasanya begitu. Dan biasanya gitu kalau ketemu dan kita tahu nih Nabi Khidir nih kalau ketemu dan kita tahu nih Nabi Khidir beliau suka ngasih hadiah katanya. Hadiahnya duit yang selama dipakainya nggak dihitung nggak bakal habis. Tapi nggak bakal ketemu orang yang ngincar duit nggak bakal. Nah cari teman Nabi Khidir, Nabi Khidir bukan bagi duit nggak bakal. Ada. Biasanya beliau sendiri ya. Saya itu kejadian kemarin bersama beberapa guru kita bahkan yang di Indonesia. Kejadian mereka ketemu dikasih uang, dipakai ditaruh di lemari setiap hari dipakai buat dia belanja istri belanja. Nggak, hampir setahun nggak habis. Pak dikasih cuma sekepok doang. Dan dipakai selama setahun nggak habis. Ketika beliau penasaran berapa yang dikasih nggak habis perasaan dah. Dihitung baru habis. Yamin bainihim yang di antara jenis pekerjaan malaikat al-katabah. Di antaranya mereka ada yang nulis amal-amal ibadah wal hafadzah. Ada orang-orang yang malaikat yang tugasnya jagain orang-orang nih. Siapa orang-orang yang dijaga sama malaikat, mereka yang keluar rumahnya nggak pernah lepas dari wudu. Dengan keadaan yang lagi hancur begini nih, guru kita tahun lalu kalau nggak salah Abi Umar tuh wasiatin baca ayat kursi kan, di 4 yang kita bilang, mau tidur, bangun tidur, keluar rumah, sama masuk rumah. Itu 4 tempat itu baca ayat kursi. Sama kalau keluar jangan pernah lepas dari baca ayat kursi. Baca ayat kursi dan keluar dengan keadaan berwudu. Kata Nabi, al-wudu silahul mu'minul aqwa. Wudu itu adalah senjata yang paling kuat yang dimiliki seorang mukmin. Sebelum bawa pistol, sebelum bawa parang, sebelum bawa samurai, wudu. Orang yang keluar rumah wudu diikutin sama malaikat. Jangan manusia, jin aja nggak mau dekat. Dan mereka yang keluar rumahnya baca Bismillahi amantu billah tawakkaltu ala Allah. Setan itu ketika mau ganggu dibilangin sama setan yang lain, jangan dideketin. Dan sampingnya banyak malaikat. Sampingnya banyak malaikat. Wahamalatul arsh, di antara mereka ada yang megangin arshnya Allah sampai hari kiamat. Wal musabbihun, ada yang diciptakan sama Allah dari awal sampai akhir tugasnya baca tasbih doang. Wal mustaghfirun, ada yang tugasnya membacakan istighfar buat orang-orang mukmin. Wasajidun, ada yang sujud doang. Wasofun, ada yang baris doang, nggak apa-apain, diri aja udah. Wal muta'aqibuna fina bil-lail wan nahar, ada yang menjaga kita bergantian antara pagi dan sore. Wa malaikatur rahmah, dan di antara mereka ada malaikat rahmah. Wa malaikatun sayyaratun yabtaguna majalisud dzikr wa ghairihim, dan ada malaikat yang tugasnya dari Allah patroli. Patroli ngapain? Nyari majlis-majlis zikir. Ketika ada majlis zikir, mereka mengatakan halumu ila hajatikum, sebutkan hajat kalian kepada Allah. Datang nanya ke Allah, datang pas mereka balik ke langit ditanya sama Allah, kalian lagi habis ngapain? Kita habis nemuin orang-orang yang duduk dalam satu majlis baca Quran, ada yang belajar ilmu, ada yang berzikir. Kata malaikat, kata Allah kepada malaikat, mereka minta apa? Mereka minta surga. Pernah masuk surga belum? Belum ya Allah. Kalau mereka udah lihat surga, pasti mintanya lebih lagi. Dan apa yang mereka takutin? Yang mereka takutin adalah neraka. Pernah lihat neraka belum? Belum. Kalau mereka pernah lihat, bakal lebih lagi minta jauh ini. Apa kata Allah? Ushhidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahu. Wahai malaikatku, saksikan, saya mengampuni semua orang yang duduk di majlis tersebut. Keuntungan yang paling pertama ketika kita hadir di majlis ilmu, majlis zikir, dosa kita diampuni sama Allah. Yang nggak sengaja, ada orang pengen jalan sebenarnya, minta anterin sama temannya kasih syarat, boleh gua anterin tapi ikut gua ngaji dulu. Ada kan dia ngaji bukan karena niat dia kan ya, karena diajak sama
orang. Yang begini aja nih, yang ngajinya cuma ngikutin temennya masih diampuni dosanya sama Allah. Apa yang lagi yang datang benar-benar pengen nyari ilmu. Pertanyaan. Kan waktu kita belajar sifat-sifat Allah kan kita tahu ya, qiyamuhu binafsi. Ya Allah itu berdiri sendiri, nggak perlu orang lain. Kalau Allah nggak perlu orang lain, ngapain Allah ciptain malaikat banyak-banyak? Kalau Allah nggak perlu bantuan kan nih? Ya kalau Allah nih, ya pengen misalnya terbalikin gunung, perlu malaikat kan? Kan katanya qiyamuhu binafsi kan? Ya kalau Allah pengen nganterin wahyu misalnya di zaman Nabi Muhammad, perlu malaikat Jibril kan? Enggak. Kalau kita bilang Allah butuh bantuan malaikat, berarti Allah kayak manusia. Tapi sifat dari salah satu sifat yang paling mencolok antara seorang makhluk dengan seorang khalik adalah khalik ini nggak butuh makhluknya, sedangkan makhluk sangat butuh kepada khaliknya, penciptanya. Makanya ditanya nih sama orang-orang yang berusaha ngerancuin akidah kita. Terus kalau memang Allah memang maha mampu, Allah maha bisa segalanya, kenapa Allah ciptain malaikat banyak-banyak? Jawabannya, kata para ulama, semakin banyak seseorang punya prajurit, biasanya menandakan orang ini semakin kuat. Ada seorang jenderal yang membawahi 1000 pasukan, oh keren nih. Ada lagi yang membawahi 10.000 pasukan, oh tambah keren berarti. Oh ada lagi presiden yang membawahi semua menteri, semua pejabat dan semua pasukan. Yang mana yang paling keren? Yang paling atas. Makanya Allah sengaja tuh nyiptain malaikat cuma buat sujud doang. Kalau kita mikir ya enak, gak ada gunanya banget, ngapain kita malaikat sujud doang coba? Justru Allah pengen nunjukin berapa banyak tuh malaikat yang kelihatan sama Nabi ketika malaikat Jibril nunjukin wujud aslinya, tangannya atau kakinya di bumi, kepalanya di langit, sayapnya 600. Apa kita nggak serem ketika mendengar kayak gitu? Dan kita bakal kaget kan, ada preman galak di Pancoran. Ada preman galak di Pancoran, tahu-tahu ngaji di Darussalam. Kita kan bakal bilang, wah keren Ustaz nih, preman bisa ditaklukin. Terus sekarang malaikat yang gede Allah sudah sujud-sujud, jangan angkat paha lu sampai hari kiamat. Malaikat gede, serem, disuruhnya gitu doang, sujud, jangan angkat paha lu sampai hari kiamat. Datang hari kiamat dicabut nyawanya kelar gitu doang. Gak ada yang bisa begini kecuali yang hebat. Itu dia tujuan Allah nyiptain malaikat banyak biar tahu kekelasan malaikat tadi bisa digituin. Makanya ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran buat kita yang udah mulai terlampau batas, Allah katakan kan, kalau saya mau ngancurin kalian gak ada susah-susahnya. Kalau Allah pengen ngancurin manusia gak ada ribetnya, kok pada sombong mau ngapain? Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Hal kayak gitu nih, Allah matiin satu, ciptain lagi satu, matiin satu, hidupin lagi satu, ini gak susah. Makanya jangan belagu-belagu, kasarnya kita mau malaikat tadi suruh sujud, apalagi kita. Cuma kadang-kadang ketika kita nggak belajar, ketemu sama orang-orang yang kayak gini, balik lagi, ya ngapain dong kita yang malaikat banyak-banyak, katanya maha mampu, ngapain jadi malaikat yang banyak banget, berarti Allah mah butuh malaikat. Kalau begini nih, itu butuhnya, buktinya arusnya aja butuh diangkat. Berarti kalau nggak ada malaikat jatuh dong? Enggak, arusnya Allah nggak bakal jatuh. Cuma emang pengen nunjukin aja tuh malaikat-malaikat yang gede yang kalian takutin nih, tugasnya dari pertama kali ceritakan sampai akhir cuma megangnya doang. Ada yang berani marah? Makanya pertanyaan-pertanyaan kayak gini hati-hati, kadang-kadang kalau kita nggak tahu pilihan nggak usah dijawab dan jangan dipikirin. Yang akhirnya biasanya ngebawa mudarat buat akidah gitu. Kan banyak waktu disiram kita bilang, kenapa Nabi nikah sama Aisyah yang masih 9 tahun? Emang gak ada perempuan lain? Bisa nggak Allah nyiptain batu atau sesuatu yang nggak bisa Allah hancurin? Ini pertanyaan-pertanyaan nggak perlu dijawab sebenarnya. Kalau dijawab malah bikin rusak akidah. Dan berkali-kali kita bilang perang yang kayak gini lebih serem daripada perang yang kejadian sekarang. Perang akidah kayak gini nih, kalau kita salah nanggapin, kita iyain, kita murtad, habis sudah. Gak ada bakal kesempatan masuk ke surga. Dan kali-kali juga kita ingetin, kalau namanya ilmu kita belum dalam-dalam banget, jangan suka debat sama orang yang berlawanan sama kita. Karena hasil debat itu satu antara dua. Kalau nggak dia ngikut kita karena dia kalah, atau kita yang ikut dia karena kita kalah. Ini waruknul khamis, dan rukun yang kelima ar-ruku. Rukun yang kelima dari sholat adalah
ya adalah ruku. Apa sih ruku? Ayyan haniyal musalli qadra ma yumakinuhu min bulughi rahataihi li rukbatayhi. Yang namanya ruku itu bukan, kemarin kita bilang hanya namanya ruku itu bukan sekedar tangannya harus megang, tapi posisi dia nunduk ini nih batasnya harus sampai mana. Jadi inti ruku itu nunduknya, bukan megangnya. Makanya kalau ada orang nunduk di posisinya udah pas di posisi ruku, dia nggak pegangan pun nggak apa-apa. Ya kali udah bisa lepas tangan kan, nggak perlu megang stang lagi, nggak apa-apa udah. Ya mau dikebelakangin tangannya boleh, asal jangan dilihatin bercanda aja. Mau dikelayutin aja tangannya boleh. Tapi yang jadi perhitungan adalah proses dia nunduk ini sampai mana. Itu. Makanya ucapannya qadra ma yumakkinuhu min bulughi rahataihi li rukbatayhi. Nunduk tangannya atau nunduk badannya sampai nunduknya itu bikin tangannya bisa nyentuh dengkulnya. Jadi permasalahan nunduknya adalah diusahakan, bukan diusahakan, harus nunduknya itu sampai perkiraannya tundukan badannya bikin tangannya nyampe ke dengkulnya. Itu posisi rukuk yang minimal. Wa akmaluhu, dan lebih sempurnanya ayat haniyah bihaitsu yastawi dhahruhu ufqiyah. Dan yang paling afdalnya, yang paling kita bilang seperti rukuknya Nabi adalah ketika dia meluruskan badannya sejajar tuh antara dari tulang pinggulnya sampai punggungnya. Yang sekiranya ditaruh airnya nggak tumpah. Kalau pun tumpah, tumpahnya ke depan. Wa syurutuhu, dan kemarin kita bilang sama kayak Fatihah, rukuk juga ada syaratnya. Apa yang pertama? Al-inhina bi qadril mazkur. Yang pertama syarat rukuk adalah tadi itu kita bilang menundukkan badannya sampai tangannya berhasil mencapai dengkulnya. Yang kedua, alla yaqsida bin hinaihi syai'an akhar ghair rukuk. Harus ketika dia rukuk niat nunduknya emang bener-bener pengen rukuk. Jadi pas nunduk nih, ya pas ngebungkuin badannya niatnya bener-bener rukuk. Maksudnya gimana Ustaz? Emang namanya kita sholat pasti mau rukuk lah. Nah, contohnya yang kata beliau, kalau roka atau kalau inhana khaufan min syai' thumma tamarra munhaniyan qasidan ay yaj'alahu ruku'an lam yasih ruku'u. Contohnya minimal, biasanya kita lagi sholat nih, lagi sholat, jadi kadang-kadang ada aja kejadiannya gitu. Ya lagi baca Fatihah, waladhdallin amin, baca surat pendek, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Mau rukuk emang nih, tahu-tahu ponakan nih anaknya lagi bercanda di kamar nyambit. Jadi dilempar tuh boneka, dilempar tuh pensil, dilempar HP aja ke arah kita. Ya emang kita kan emang lagi sholat kan gak khusyuk-khusyuk banget ya. Ada ponakan kita main mata ngelirik tuh ngikutin dia lari kemana. Ya kita sholat disunahkan menghadap ke arah tempat sujud kalau nggak ada orang. Kalau ada orang, ada bacaan, kalau bisa tuh gitu tuh pasti ngikutin gerakannya. Pas banget lagi ngeliatin ponakannya, pas banget dia lagi nyambit ke arah mukanya, akhirnya refleks tuh ngindar. Pas dia ngindar, dia ingat, oh iya kan tadi mau ruku sekalian deh bismillah Allahu akbar gitu. Sangka rukunya enggak sama, rukun ntar sujud sama. Ya sujud juga ada contohnya kayak gitu. Kalau sujud nih, lagi mau sujud tiba-tiba ada yang nyambit atau ngindarin sesuatu, terus dia ingat, oh iya pengen rukuk, pengen sujud sekalian nih, nggak boleh. Sama halnya kayak penasaran lagi sholat, apaan nih? Kayak duit yang tadi hilang dah. Yang hilang gocap, tapi yang ada kayak 2000-an. Kayak penasaran dah. Waladhdallin amin. Cepetin kul bawaan Allah sobat kami malam yud kami aku lahu kubanahan ngeliatin aja, wah sekalian rukuk ini nggak boleh nih. Berarti ada niat dalam gerakannya, bukan sekedar rukuk tapi nyari tahu sesuatu yang ada di hadapannya, itu nggak boleh. Dan banyak di antara kita begitu, lagi sujud, khususnya lagi sujud lebih sering itu pas lagi sujud kayak ngeliat ada misal bangke bangke semut lah, bangke apa segala macam, penasaran kan apa tuh ya, hantu hitam-hitam tuh apa, penasaran, akhirnya sujudnya di dalam niat, dalam hati diniatin sujud sekalian mastiin tuh apaan, kotoran bukannya apa tuh ya, wah ini nggak boleh nih. Rukuk sama sujudnya murni gerakannya harus memang hanya niat untuk rukuk dan sujud. Kalau inhana li syai'in akhar,
Tadi kita bilang kalau seandainya dia menunduk dengan niat yang lain, apa yang harus dia lakukan? Wajib alaihi an ya'uda qa'iman thumma yanhani bi qasdir ruku'. Gak sengaja nih, pas kita ngindar tahu-tahu sekalian dah ruku' dah. Ya, pas kita lagi mau ruku', udah ingat, oh tadi niatnya double nih, atau niatnya tentang hal yang lain. Sekarang ngapain? Lanjutin rukunya? Enggak, balik dulu, diri baru ruku. Nggak bisa cuma sekedar istighfar, nggak bisa. Pas dia ruku, ya Allah, tadi niatnya karena penasaran, ngapain ya Allah sekalian ruku kok bener kok nggak itu nggak berlaku tuh. Harus diri benar-benar, habis itu ruku niatin benar-benar hanya untuk ruku. Sujud penasaran, udah nyampe sujud nih, ngapain sekarang? Balik lagi berarti. Kalau di sujud kedua gampang, berarti baliknya ke duduk di antara dua sujud. Tapi kalau di sujud pertama dia salah, berarti harus diri lagi ke i'tidal baru sujud. Kenapa? Karena tadi gerakan menunduknya diniatin bukan buat sujud, tapi buat yang lain atau berbarengan dengan niat yang lain. Wajib atau yang ketiga syaratnya adalah at-tuma'ninah. Syarat yang ketiga dari ruku adalah tuma'ninah. Ini yang kita bilang aja, ini yang rukun sholatnya 13. Jadi tuma'ninahnya jadi syarat dalam rukun tersebut. Rukun kelima ruku, syaratnya tuma'ninah. Tapi yang bilang rukun sholat 17, biasanya rukun kelima ruku, rukun keenam ruku dengan tuma'ninah atau tuma'ninah dalam ruku gitu. Apa sih yang disebut tuma'ninah? Ayyastaqirra fin hina'ihi qadra tasbihah wa hadha aqalluha. Wa dalilu dhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi ma sabaq hatta tatma'inna rafi'an. Wa qala aswa'un nas sariqatan alladhi yasriqu min asra'un nas sariqatan alladhi yasriqu min salati. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu min salati? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Tumanina itu gimana? Tumanina juga sama. Tumanina ada gambarannya. Tumanina itu adalah istiqrarul a'dha. Yang namanya tumanina adalah tegapnya, tenangnya kita dalam satu posisi rukun. Jadi kalau kita bilang tumanina dalam ruku, tadi kita bilang hanya tumanina itu kan ruku itu kan nunduk sampai tangannya nyentuh ke dengkulnya. Anggaplah kita pegang dia gampang. Pas udah nentuh dengkulnya, nah ini rukuk namanya nih. Udah tumakninah belum? Belum. Tumakninah itu adalah ketika kita nyampe megang dengkul kita diam. Diamnya sampai kapan? Qadru tasbihah. Ya sepanjang orang ngucap tasbih. Tasbih apaan? Subhanallah. Enggak yang cepat enggak? Allahu Akbar. Subhanallah. Nah, enggak begitu. Tapi jangan dipanjangin juga. Subhanallah. Lo panjang, mak ngaji kelar belum kelar sholat? Enggak, biasa doang. Subhanallah, udah. Jadi enggak panjang, dipanjangin, enggak pendek, dicepetin, enggak, udah pegang. Subhanallah. Udah ruku berarti nih, udah juga tumakninahnya. Tapi tumakninah itu benar-benar dihitung ketika dia megang dengkulnya. Bukan sambil ruku sambil megang subhanallah langsung diri lagi, belum. Pegang dulu baru di situ mulai ngitung bacaan subhanallah. Apa dalilnya? Yang Nabi ajarin ke seseorang yang lagi belajar sholat. Apa yang kata Nabi? Iqra'ul Fatihah, baca surat Fatihah. Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Habis baca Fatihah sunnah kalau bisa baca surat yang kamu bisa dah apa aja. Ya terus kata Nabi waqab bin tummarka hatta tatma'inna raki'an. Habis itu baca takbir kamu ruku. Hatta tatma'inna raki'an, sampai ruku dalam keadaan tumakninah. Tsumma ta'tadil kata Nabi. Habis itu i'tidal hatta ta'tadila qa'iman. Ya sampai i'tidalnya benar diri dan dapat tumakninah. Tsumma masjud marratain hatta tasjuda hatta takuna sajidan mutma'innah. Sampai sujudnya itu juga ada tumakninahnya. Waf'al dzalika fi baqiyati sholati kata Nabi, dan ulang-ulang kegiatan atau gerakan itu di rakaat yang tersisa. Makanya Nabi bilang tuh hatta tatma'inna raki'an, sampai rukunya ada tumakninahnya. Nah ini hadis di sini yang kemarin kita bilang nih. Apa kata Nabi? Aswa'un nas sariqah
Sesungguhnya orang yang paling buruk dalam melakukan pencurian, pencurian yang paling parah, siapa? Alladzi yasriqu min salatih, mereka yang mencuri salatnya. Sahabat tanya, wa kaifa yasriqu min salatihi ya Rasulullah? Salat ini kan bukan barang ya Rasulullah, salat ini bukan barang. Wahai Nabi, salat ini bukan sesuatu yang bisa diambil orang. Kok bisa ada namanya pencurian? Namanya pencurian kan biasanya akhdhu malil ghair bi ghairi ridha. Namanya pencurian itu definisi paling gampang adalah mengambil milik orang lain tanpa disetujui, tanpa diridhoin. Ini baru pencurian. Tapi sholat ini bukan milik orang, bukan barang orang, kok bisa dibilang dicuri? Kata Nabi, la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha. Iya benar, sholat itu bisa dicuri. Kenapa? Karena haknya Allah itu kamu sholat harus ada tumakninahnya. Dan pencuri itu adalah yang mengambil tumakninah itu dari Allah. Allah wajibin buat tumakninah, malah nggak ada tumakninahnya. Ini pencuri nih, nyurinya bukan dari manusia lagi, tapi dari Allah. Sampai dalam satu hadis diriwayatkan sama Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya beliau melihat atau Nabi melihat seorang yang lagi sholat. Beliau melihat orang yang lagi sholat, sholatnya nggak disempurnain sujud sama rukunya. Maksudnya nggak disempurnain berarti nggak diadakan tumakninahnya. Sampai ini orang bilang, apa? Mas sholait, biar paham. Kalau kamu sholat begini terus, kamu nggak dalam keadaan sholat. Kalau sujud kamu, ruku kamu, tidak kamu nggak ada tumakninahnya, kamu belum sholat. Kemarin kita bilang silahkan sholat cepat, tapi bedain sholat cepat sama keburu-buru. Sholat cepat itu minimal diambil yang wajib-wajibnya, Fatihah, rukuk tumakninah, tidak tumakninah. Tapi kalau keburu-buru biasanya ngebut, akhirnya nggak dipercaya, nggak dipastiin lagi tumakninahnya. Yang nggak ada tumakninahnya, kata Nabi, kamu belum sholat. Dan orang yang sholatnya, ini perhatian di sini nih. Dan orang yang senantiasa sholatnya salah, apa kata beliau? Walau mutta ala ghairil fitratil lati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alaiha. Kalau mati kamu dalam keadaan sholat kamu yang belum benar, maka kamu meninggal dalam keadaan yang enggak dibawa dan enggak disuruh sama Nabi. Yang maksudnya kalau kamu meninggal dalam keadaan sholat kamu belum benar, berarti kamu meninggal dalam keadaan di luar agamanya Muhammad. Kamu meninggal di luar agama yang diajari sama Muhammad. Kalau sholatnya belum benar. Ini masalah tumakninah doang nih. Duduk bentar, diam bentar, mengucap subhanallah. Afdhalnya 3 kali, subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la 3 kali. Mau lebih panjang 11 boleh. Mau lebih panjang 33 boleh. Kalau nggak puyeng. Ya kalau di sujud masih enak 33. Coba di sujud 33. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. 33 bangun gelap semua dah. Kok gelap nih? Mendung kan? Bukan mendung. Dan lalu ngumpul semua di pala, sebagai gelap. Jarang-jarang sujud lama begitu jadi. Walau muta ala ghairi ala hadiha. Ini perhatian nih maksudnya nih. Kalau kamu mati dalam keadaan sholat yang belum benar. Kalau kita sampai dipanggil nyawa kita sama Allah, ruh kita dicabut sama Allah, sholat kita belum benar, kita meninggal di luar agamanya Nabi Muhammad. Kita meninggal di luar ajaran Nabi Muhammad. Kalau meninggal di luar ajaran, di luar agama, siapa yang mau ngasih kita syafaat? Apa kita mau ngaku umatnya Nabi? Enggak. Nabi aja bilang di sini, kamu belum sholat, dan kamu meninggal. Meskipun maksudnya bukan kafir, bukan gitu, tapi nggak bakal bareng dan nggak bakal diberi syafaat sama Nabi. Yang sifat sakai, dan kalau ruku itu kakinya dengkulnya jangan sampai kendor, jangan sampai dikendorin begitu, jangan bener lempengin itu kaki itu, jangan malas banget ruku dengkulnya dimajuin ya, jangan jadi ruku jadi dengkulnya yang maju. Kalau begini enggak, dengkulnya itu dari kaki sampai pahanya itu lurus juga sama. Wa ayyafruqa ayyumsika rukbatahi biyadaihi mufarriqan baina asabi'ihima. Dan memegang dengkulnya dengan keadaan jarinya ke bawah, jangan ke samping.
Jadi jangan begini, jangan begini, jangan ke bawah dah. Gimana mufarriqan baina asabi'ihima, tapi jangan dirapetin, agak dilebarin sedikit. Jadi kalau takbir ya mah ruku itu agak-agak di takbir ruku agak dimegarin dikit. Ya ruku pas megang tenggolnya agak dimegarin dikit, jangan dirapetin. Nah ntar pas sujud mau duduk di antara dua sujud baru rapat. Ya idza raka'a ahadukum wa qala fi ruku'i subhana rabbiyal 'azim 3 marrat yaitu tamma ruku'uhu wa dzalika adna. Kata Nabi, ketika kalian ruku dan mengucapkan subhana rabbiyal 'azim wa bihamdi 3 kali, yaitu maka dia telah sempurna rukunya, dan itu adalah ruku yang paling minimal. Yang penting maksudnya tadi kita bilang memegang tengkul, baca subhana rabbiyal 'azim wa bihamdi 3 kali. Nah, itu ruku yang paling minimal. Paling bagus tadi kita bilang posisi dari kaki sampai pahanya lempeng, dari pinggul sampai gulangnya lempeng. Ya meskipun nggak benar disipu-sipuin banget, enggak, tapi ditegapin. Jangan dalam posisi malas-malesan. Apalagi mohon maaf, kalau benar-benar kakinya nggak dilempengin, terus palanya nggak nunduk, itu nggak sah rukunya. Tahu kalau orang lagi lari capek, megang tengkulnya, tahu nggak istirahat? Nah begitu tuh nggak sah ruku. Ya ruku yang lempeng gitu, yang kakinya nggak lempeng, yang kayak orang tadi yang gitu tuh, itu nggak sah rukunya. Kalau nggak sah rukunya tadi kita bilang nanti keterusannya nggak bakal sah. Allah maaf. Terakhir sebelum kita jawab pertanyaan mau ingetin ada salawat salawat dari Habib Umar 2 tahun ini, dan alhamdulillah salawatnya tahun ini agak pendek. Kalian baru mulai baca ngeliat agak panjang nggak? Ini setahu aneh semenjak belajar sama beliau ini salawat yang paling pendek dikeluarin tahun ini. Ya Allahumma sholli wa sallim ala miftahi abwabi rahmatik sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatika wa ta'atik wa ataka wa nadara ummatahu bi syari'i ighatatik. Berapa bacanya? 7.000. Banyak banget Ustaz, jangan bikin banyak, kita kerja dulu dah. Kalau dan mikirin banyak ini kadang-kadang kita langsung ngasih ngasih patokan terkecil. Tapi Ustaz bacanya 7.000, dan memang kayaknya paling banyak tahun ini biasanya 3.000. Nah udah 7.000. Emang harus 7.000. Gimana baca aja udah, gerakin lidahnya, baca namanya itu udah. Kadang-kadang kalau kita ngeliat banyak tuh langsung bukannya banyak 7.000 nih, gope aja dah, jauh banget ya 7.000 ke gope. Udah makanya baca aja dah, anjing dapat sehari cepet paling minimal jadi 3.000, dapat sehari lebih dari 100 tambah lagi. Jangan ditargetin langsung pokoknya gue gope dah. Akhirnya dari pertama hari maulid sampai akhir nggak dibaca. Entar 3 hari 4 hari sebelum berakhir hari maulid baru betul ngejar biar dapat 500. Nah kalau di akhir hari maulid kita ngebut dapat 500, kalau dikerjain dari awal berarti bakal dapat banyak. Itu makanya tadi kita bilang masalahnya adalah kita bilang jangan sekarang nih kebanyakan, entar aja dah kita baca di akhir. Nggak baca dari sekarang sedapatnya ya, sebanyak yang kita bisa. Ya sholawat yang lain ganti lu dan sifatnya bentuknya ganti lu, yang ini lu nih ya, karena itu ada artinya kan ya Allahumma sholli wa sallim ala miftahi abwabi rahmatik. Ya Allah, yang limpahkanlah sholawat dan salam kepada kunci atau kepada sang pembawa kunci dari pintu rahmatmu. Siapa yang bawa kunci dari pintu rahmatnya Allah? Sayyidina Muhammad, yaitu Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, dan juga keluarganya dan sahabatnya, wa ahli mahabbatika wa ta'atik, dan juga limpahkan salawat dan salam tersebut buat orang-orang yang cinta dan taat kepadamu. Doanya nih yang akhir yang penting. Apa doanya akhir? Wa tadara ummatahu bi syari'i ighatatik, dan tolong perhatikan umatnya dan berikan bantuan dengan bantuan yang cepat. Nah ini yang kita pengen kasih tahu artinya nih, ya biar kita tahu apa yang kita mohon kepada Allah melalui sholawat tadi. Bisa ighatatik, tolong bantu umat kekasih dengan bantuan yang cepat. Ya, kalau sama-sama kita baca ini semua yakin kita nggak mungkin Nabi dia buat umatnya. Ya, asal masing-masing nggak sibuk, yang lain bantu. Kita ya asal masing-masing semuanya sholat, ini semua minta sama Allah, maka datang bantuan dari Allah. Ya, dan juga ada pesan dari beliau buat bulan Maulid kan ya. Yang beliau bilang jadikan bulan Maulid ini bulan untuk
kita ngambil bagian besar dalam meniru Nabi Muhammad. Perbaiki keadaan rumah kita ya kata Nabi. Kata Nabi Umar, perbaiki keadaan rumah kita. Keadaan rumah kita kayak gimana? Keadaan rumah yang ikutin Nabi. Perhatiin keadaan keluarga kita, jadi keluarga yang ikutin sunnahnya Nabi. Perhatiin anggota badan kita dan hati kita, jadi anggota badan kita yang ikutin Nabi. Biar kita bisa meniru beliau menjadi hamba yang murni di hadapan Allah. Pernah dia nanyakan, maksudnya ke guru kita, maksudnya rumah yang dibilang rumah yang ngikutin Nabi itu gimana? Rumah atau keadaan keluarga yang katanya ngikutin Nabi itu kayak gimana? Pokoknya keadaannya kalau seandainya nih Nabi datang ke rumah kita, ngetok pintu, Assalamualaikum, bukain dong, saya Muhammad Rasulullah. Kira-kira kita bakal langsung buka pintu bilang, bentar ya Rasulullah, rapi-rapi dulu. Kalau kita masih bilang, bentar ya Rasulullah, rapi-rapi dulu, berarti banyak yang berantakan yang Nabi gak suka. Jadi rumah kita, kalau Nabi masuk buka pintu langsung, oh ya Rasulullah, silakan masuk, nggak ada dalam satupun rumah kita yang Nabi benci. Itu yang dibantah sama Habib itu. Berarti ya sholatnya, pikirnya, Qur'annya, salawatnya, lain semuanya. Makanya kata Habib Syekh Muhammad Al-Maliki, Al-Bali, man marrat alaihi munasabat sudah. Orang yang nggak punya akal, orang yang nggak punya perasaan adalah orang yang nggak ngerti makna dari satu momentum dan peringatan. Gara. Maksudnya gimana? Lewatnya momentum, lewatnya peringatan, nggak ngerti dia harus ngapain. Harusnya kalau orang yang berakal, nih tahu nih kita bakal muter nih di semua sosmed kita, di semua kanan kiri kita semua nyebutin maulid. Harusnya kalau ketika kita dengar nih bulan maulid, bulan yang nanti kita harus ngapain? Kita harus ngapain nih? Nih tarik tahu harusnya ngapain kita nih, yang bikin Nabi senang, yang bikin Nabi suka, yang bikin Nabi ridho. Di bulan maulid jangan sibuk sama yang lain. Ya kalau kata cinta gimana begitu dah. Kerjaannya setan begitu kalau kata cinta. Ada aja tiap bulan maulid nih waktu kita pengen ingetin kenalin Nabi kita lagi, dia bikin lucu juga. Gak ada dia bikin berantakannya. Akhirnya fokus kita malah ke sana. Dia pengen tahu ini, lihat ini apa sih? Jangan habis waktu kita baru begitu, jangan. Yang bulan maulid muternya setahun sekali, jangan sampai akhirnya dia membuat peringatan, kan otomatis ketika peringatan kan dia lebih dibikin ingat lagi kan ya. Lewat begitu cari tahu. Yang beliau bilang gitu. Apakah ada sesuatu dalam diri kita yang Nabi nggak suka? Kalau Nabi nanya gimana keadaan keluarga kamu dengan suami kamu, gimana keadaan kamu dengan istri kamu, ada nggak sesuatu yang kita umpet-umpetin karena kita tahu Nabi nggak suka? Ketika Nabi pengen ke rumah kita, pengen masuk, ada nggak kita bilang bentar ya tolong bersihin dulu nih, karena kita tahu ada yang Nabi nggak suka. Nah itu rumah itu bilang beresin di bulan maulid. Jangan jangan sampai banyak hal-hal yang Nabi nggak suka di bulan kelahiran beliau. Satu lagi. Yang kemarin kita bilang di status, mungkin yang berteman-teman di WhatsApp atau di Instagram tahu kan? Yang kemarin saya tulis, hati-hati. Kita berada di zaman fitnah, hati-hati. Jangan sampai kita kena dosa membunuh tanpa membunuh. Jangan sampai kita kena dosa memukul tanpa memukul. Jangan sampai kita kena dosa menjarah tanpa menjarah. Jangan sampai kita kena dosa membakar tanpa membakar. Gimana caranya? Karena kita ridho terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Kita nggak boleh sembarang nyalahin orang, tapi kita juga nggak bisa membenarkan yang salah. Apapun alasannya kesalahan. Dan siapapun yang mendorong, dan siapapun yang bangga, siapapun yang meridhoi akan kesalahan, kata Nabi dia dapat dosa itu. Kita nggak mau nyawa siapapun melayang, nggak nyawa rakyatnya atau nyawa pejabatnya. Kalau ada ketika nyawa rakyatnya berkabung, nyawa rakyatnya kita doain, alhamdulillah, masya Allah, cakep. Tapi ketika ada polisi, aparat yang mati, kita bilang rasain mampus, pasti pantas mati orang. Kena kita dosanya itu. Ente nggak mukul dia, ente nggak bunuh dia, ente nggak nusuk dia. Tapi dosanya nyampe ke catatan tulisan ente gara-gara senang. Oh ini dibakar, mantap nih, keren, bakar lagi yang lain polisi. Jangan, itu kena dosanya. Ya makanya sering kita bilang, tadi buat kita bilang teman-teman yang ngaji dari pagi itu, jangan lihat berita-berita gitu Anda. Satu, jangan biar nggak deg-degan. Anda dari pagi ngajar di Bekasi, pas baru mau ngajar lihat di grup, masya Allah, kolong pancoran nih kebakar, bisa lewat kagak, bismillah. Udah yakin nih bismillah bisa lewat. Kalau pulang rusuh, bodo amat dah, rusuh dah. Tadinya udah pengen ngomong ke panitia di sana, batalin dah, gua nggak berani keluar kayaknya nih. Cuma mau ngapain gitu.
Ya, akhirnya aktivitas kita keganggu, ketakutan yang alhamdulillah masya Allah mungkin masih rezeki ketika kita keluar, nggak ada apa-apa. Tapi kadang-kadang ketakutan mau ngapa-ngapain kita jadi nggak enak, dan jangan ngeser-ngeser yang bikin orang takut. Kita lihat status yang kita sudah lihat pada majlis setelah 5 misalnya, ada sudah 5 Kuitang. ada yang besar juga. Pas Ada dia yang ke makam. Bukan kita nggak peduli sama negara, bukan. Tapi kita nggak mau bikin rakyat tambah takut. Kita nggak mau bikin rakyat tambah khawatir. Kita mau ngajak rakyatnya tinggalin dosanya, sholat yang benar, ya jauhin makanan yang haram dari badannya. Insya Allah. Yang begini kata Nabi, doanya bakal mustajab. Habis mustajab ngapain? Doain presiden dulu? Jangan. Gak usah doain yang jelek, doain biar Allah jadiin kita dikasih presiden yang bertakwa kepada Allah. Nggak perlu nyebut orang. Gak mungkin nih kalau nggak dia emang Indonesia bakal hancur. Jangan. Berarti kalau ntar yang sekarang bener-bener takut bakal hancur. Jangan, doain biar kasih presiden yang bertakwa. Entah yang sekarang atau ibu yang yang penting yang bertakwa. Allah yang bikin mereka takwa. Jangan ente yang mengukur, oh kayaknya yang takwa yang ini nih, yang ini kagak. Makanya kalau kita ini rusak negara. Jangan. Tuan Brimob, ada polisiannya dan pemilihan kata di status itu beda. Ya ketika kita ngetik misalnya gitu, banyak apa namanya, di semangat teman-teman, status, hati-hati, provokasi, ya jaga-jaga teman sekitar, kalau dia macam-macam hajar aja, ini sama ya, ini jangan. MR banyak. Dan kita lihat influencer Instagram yang kemarin bilang buat turun ke jalan, sekarang mereka narik ucapannya pulang, dia bukan demo kita lagi sekarang. Akhirnya bilang nggak segitu gampangnya buat turun Nah ini. yang meninggal masih muda, Nggak segitu gampangnya buat Indonesia berusaha. Mohon maaf, bukan kita sedih ketika nge-share Gaza gimana punya sekarang. tujuh anggota keluarga. Emang ada yang nggak sedih tuh dia orang sholat yang di mati dikepalain bangunan yang runtuh. buat nyari nafsu. Ya, emang kita nggak sedih tuh ketika ngeliat rumah-rumah semua Kontrak hancur. katanya apa ya, di 3 Bukan kali kita ngeliat dulu 11. dari pos-pos polisi, mobil-mobil motor di jalan dihancurin. Apa nggak selanjutnya jadi rumah-rumah kita bakal jadi korban? Kalau tidak terus Bagus sih belum nikah. Kalau udah nikah, karena ketika ngomong kayak gini bukan bela pemerintahan. Ya kaidah anak pribadi ngikutin guru-guruan. Ya masalah politik, masalah pemerintahan lasna ma'a ahad wala diddi ahad. Kita nggak bakal bersama siapapun dan nggak melawan siapapun. Ya walakinna jami'an nad'uhum ila Allah. Tapi tugas kita adalah mengajak semuanya, dari pejabatnya, rakyatnya, semuanya kita ngajak buat takut sama Allah. Ini tugas kita, nggak ada yang lain. Ya, makanya yang tadi kita bilang, kita cuma nggak mau ada di antara kita dapat dosa yang cuma-cuma. Dia diam di rumahnya, ada polisi mati, ngetik tiba-tiba begitu aja. Ya apa namanya, yang mengiyarin ada polisi pantas mati gara-gara kemarin fulan ada yang mati. Nggak, fulan mati kita nggak pernah menyetujui. Dan kita nggak pernah meridhoi yang dilindas, yang dipukul, nggak pernah kita ridhoi siapapun yang membunuh manusia lain. Tapi apakah dengan kematian yang lain kita jadi senang? Ya tolong sekali lagi mah kita nggak pengen dianggap pro pemerintah, nggak pengen juga dibilang melawan pemerintah, kita nggak ada musuh sama siapapun. Ya tapi kita pengen ngajak sama Allah. Ya masalahnya adalah tadi sayang kita ibadah di rumah sambil ibadah sambil baca Quran dosanya numpuk. Gara-gara menyetujui adanya pembunuhan, menyetujui adanya penjarahan, menyetujui adanya pemukulan, jangan harus setuju sama semua dan setiap kesalahan siapapun yang melakukan. Oh yang dari atas ataupun yang dari bawah, siapapun yang salah tak bisa disetujui dan tak bisa didukung. Karena dukungan terhadap maksiat kata Nabi, hukumnya juga dosa. Sekali lagi jangan sampai catatan dosa kita ternyata penuh gara-gara ngedukung yang salah. Silahkan dukung yang benar, silahkan share yang benar. Tapi sesuatu kerusakan, sesuatu kehancuran, sebuah penjarahan, mengambil hak orang tanpa izin, kemarin dan yang di status mendukung orang juga sama dapat orang dia Bang di mana ya? kalau kita jaga toko punya orang, kemudian si pembeli bayarnya kurang, nggak kita tagih nih, kita gantiin sendiri pakai duit kita, ngurangin keberkahan nggak? Bapak ingat? Nih ada orang beli harganya 12.000, ternyata bayar 10.000, kita salah, tapi kita nggak kejam Ustaz, kita bayarnya sendiri gantinya, hilang nggak berkahnya? Justru yang berkahnya kalau kita nipu, nggak bilang cacat atau naikin harga. Orang lewat. Atau kita turunin harganya, kita tipu si yang punya toko, nggak boleh juga, nggak boleh nipu orang yang pekerjakan dia dan nggak boleh nipu customer ini. Kalau kita lagi sakit hati sama omongan ibu sendiri harus gimana Ustaz? Dia lagi ngelamar. Iya, lagi ngantar pulang. Pas itu pas pulang ngantar apa ya?
nganter tuh nganter gitu. Kita pernah bikin sakit Emang orang lagi gitu ada ya? itu tuh. Nggak pernah bikin Kan orang emang bikin kita sakit turun hati lah kayak kalau gitu. udah sendiri gitu ya. Ibu kita ntar ibu juga masak ada juga ya Ustaz kalau saya sakit hati sama anak saya gimana saat ini? Aman aja kan. Berantem aja bu, berantem kalau pakai GL di sini. Ngapain yang GL lu aja di sini? Enggak. Itu mau mana sih? Iya, gue Berapa juga kali kalau gue kita kan sering kapan kita aja orang buat. tua kita dari Mau mereka ya, yang bisa dapetnya emang Dan kalau makanya malam walaupun mereka sore. nyakitin kita, apa yang mereka lakukan buat kita lebih dari apa yang harus mereka kita keluhkan dari Kontrak sifat katanya mereka. di 3 kali. Coba kita nggak pernah membenarkan. Balik lagi ke tadi kejadian, kita nggak pernah Dia membenarkan kesalahan siapa. ngapain? Orang tua yang Iya, salah adik salah. katanya. Ya, anak yang salah salah. Bantu Cuma sama masalah BJBJS, negor ini yang perlu sama Ekoji pada diperhatikan. Nggak bisa kita menegur gitu nih orang tua kita nggak bisa. Biasanya gimana ngadu ke ustadzahnya, ngadu ke gurunya, ngadu ke orang tua yang lebih, ke orang yang lebih tua dari orang tua yang kayak kakaknya, segala macam uangnya, istrinya, biar dibantu diajak ngomongnya gimana. Ya kita selalu bilang ada orang-orang yang orang tua ini dia anak manis juga misalnya gitu yang kayaknya cemburu karena lagi kalau manis. Kita jelasin emang kalau lagi manis salahnya apa? Bukannya kalau keluar ke tempat yang lain malah lebih bahaya. Ya, kalau anaknya misalnya dekat sama gurunya bukankah lebih baik ketika orang tuanya akhirnya kerjasama sama gurunya biar ngedidik anaknya bukan saling ngerasa ini anakku bukan. Jam 1. Dan itu pernah berkali-kali kita jelasin tapi baik lagi tadi gitu kan. Ya apa yang dilakukan orang tua kesalahan mereka kita bilang salah. Tapi menjawab dan membalas kesalahan mereka dengan cara yang salah dosa kita lebih besar daripada mereka ngelakuin ke kita. Dosa yang mereka lakukan ke kita, dosa mungkin nyakitin anaknya, tapi durhaka kita ke orang tua bisa lebih gede lagi nanti bahayanya. Kalau sedekah pagi ke bapak, parkir jalanan sekalian pas berangkat kerja, bisa nggak usah niatnya, tapi bayar parkir apa sedekah. Bisa saya ngeluarin duit nih kemana ke tukang parkir, kalau ente nggak bayar dikasih keluar nggak motor ente nggak dikasih itu namanya bayar bukan sedekah. Itu namanya ongkos jagain motor ente emang jasanya. Tapi kalau saya sedekah, gini, gampang gini, itu biasa parkir berapa? 2.000, nah kasih besok 20.000. Banyak kan Ustaz, jadi banyak kan kayaknya goceng lah goceng. Ya kasih goceng tuh, ada lebihnya kan? Biasanya jasanya 2.000 kasih goceng, nah ini baru bisa sekalian sedekah. Tapi kalau dasarnya bayar 2.000, nggak bayar nggak keluar, bukan bayar, bukan sedekah namanya, bayar parkir, udah gitu bayar jasa. Ngasih ke saudara sendiri di rumah, contohnya ngasih jajan sekolah ponakan atau adik sendiri, masuk. Pokoknya semua yang nggak masuk ke dalam nafkah wajib berarti hitungannya sedekah. Anda wajib kan nafkahin ponakan? Enggak. Yang wajib nafkahin ponakan bapaknya. Boleh nggak? Anda ajak yuk jalan-jalan yuk ke swalayan kita jajan. Sedekah nggak? Sedekah. Kita wajib nggak nafkahin adik kita misalnya? Enggak. Ya terus kalau seandainya kita kasih mereka uang kita transfer sedekah, sedekah. Tapi kalau orang tua, bahkan termasuk orang tuanya masih mampu bisa nafkahin dirinya sendiri, kita kasih uang bulanan, sedekah nggak? Sedekah, asal jangan disebut Bu, ini uang bulanan ya sedekah dari saya. Keluar jadi anak durhaka, jadi batuk depan pintu loh. Dan emaknya dibilang sedekah, ada kemarin banyak kurang ajar lagi, boleh nggak bayar zakat ke orang tua? Pak zakat sebu jangan deh, lu dari kecil gue bayarin zakat, tua gue yang bayarin zakat. Dari kecil gue bayarin zakat ke masjid, pas tua gue dikasih zakat dia, kan nggak masuk akal omongannya. Enggak, ada hal-hal yang nggak pantas ketika kita sebutkan nama itu ke orang tua. Sebutnya hadiah, ya sebutnya nggak udah nanti boleh buat ibu udah pokoknya dah, buat ayah udah nggak usah nggak sebutin namanya sedekah dan lain-lain. Tapi selama dia nggak masuk ke dalam kategori nafkah wajib yang harus kita tanggung, berarti semua yang kita keluarkan ke dia nilainya sedekah. Ya kalau haid udah bersih tapi belum mandi hadas karena masih nunggu takut masih keluar lagi, terus bermesraan sama suami, mesraannya gimana nih? Kalau sampai mohon maaf hubungan badan, haram hukumnya. Haram hukumnya. Di madzhab Syafi'i haram hukumnya. Orang wanita pengen hubungan badan sama suaminya, selesai haidnya sekalian dah hubungan badan dulu baru ntar mandi, haram. Fala taqrabuhunna hatta yathur, dan nggak boleh kalian dekati mereka para perempuan sampai mereka bersuci, bukan sampai suci, bukan sampai habis darahnya, sampai mereka bersuci. Berarti kalau habis darahnya mandi dulu baru hubungan badan sama suaminya. Mandi lagi dong Ustaz, lo yang mau mandinya ogah. Dan kalau yang mau datengin laki lo mandinya ogah, kan kamu mandi jangan deketin lakinya, suruh lakinya keluar.
Tumanina itu posisinya di mana saat di luar bacaan dari rukun itu sendiri. Tumanina itu bukan bacaan. Tadi kita bilang itu tumanina bukan bacaan. Diamnya seseorang pada rukun yang dia kerjakan. Misalnya itidal ya, gampang ya dari rukun nih. Sami Allahu liman hamidah. Bentuk itidal itu diri badannya lurus. Kan udah lurus ya badannya nih. Tumanina gimana? Diam nih, diam di posisi diri kayak gini, sekedar orang baca subhanallah. Udah itu tumanina namanya. Dan nggak bisa tegap-tegap banget kayak orang anak perski berang itu tegap nggak itu di dalam ngapain itu kagak. Malaikat nilai lu apa? Kagak, maksudnya tulang punggungnya ini udah benar-benar lempeng, jadi nggak bisa tumanina itu dihitung lagi masih diri. Ya sambil dia diri belum lempeng banget sampai dihitung subhanallah Allahu akbar alhamdulillah sampai akhirnya pas diri plok diri langsung sujud lagi gara-gara udah baca. Bukan, kayak kita bilang tumanina bukan bacaan, jadi jangan dihitung lewat bacaannya, lempengin badannya, diem seperti orang baca subhanallah. Nah itu baru namanya tumanina. Cara kita menasihati teman perempuan kita yang mudah cerai, hampir 3 kali dalam mencerai, pada dalam pernikahan 3 kali cerai. Hobi ini bagaimana? Nasihatin teman perempuan kita yang nikah udah hampir 3 kali nikah, 3 kali cerai. Mendingan Bang Toyib 3 tahun gak pulang-pulang, 3 kali nikah. Bang Toyib 3 tahun gak pulang dicariin bininya, dia ketemu bini cerai mulu jadi. Ini tanya sebabnya Pak. Dan mohon maaf ya, minta ridho. Habib Salim Syatiri itu bilang, mohon maaf, salah satu hal yang bisa bikin mereka para artis dihitungi sebagai orang yang fasik. Kalau orang fasik ini bukan sekedar ini lagi, ini mereka kalau menjadi saksi itu kesaksiannya nggak diterima. Adalah dengan mudahnya mereka cerai nikah tanpa sebab yang dibenarkan dalam agama. Ente dicerai kenapa? Nggak tahu, Ustaz, nggak cocok aja. Habis gimana? Dia nggak doyan bakso, ada doyan bakso. Kawin kang bakso mendingan dah. Selesai itu, terus mau pakai tetelan kek, lu bakso mana kan ada semua di situ tuh. Tapi gimana sate? Aneh demen tuh di rumah pakai warna-warna pink gitu, laki aneh nggak demen. Tibang cat doang lu cerai. Useng dah, tibang cat. Lebaran gua mau warna pink, lakinya nggak mau warna biru, akhirnya cerai. Mau lebaran cerai. Kenapa sih lu cerai sama laki lu? Gua gedeg kalau dia nggak mau warna pink. Subhanallah, nggak ada yang lebih mahal alasannya. Itu masalah pernikahan, masalah apaan? Makanya kali-kali kita bilang nikah tujuannya apa sih? Ya menciptakan sesuatu hal yang dia mau, menciptakan suasana yang dia mau, nggak bakal tercipta. Ente hidup sendiri, kita hidup sendiri nih ya. Sekarang nih yang belum nikah maksudnya gitu. Yang hidup yang belum nikah nih, aneh tanya, apakah semua mau ente pasti kejadian? Apa yang ente mau pasti bisa dijalani? Itu lu sendiri, apalagi laki lu ada. Lu sendiri aja dia nggak bisa tuh apa yang kita mau pasti kejalanin. Entah orang tua, entah sama abang, entah sama ini, entah memang nggak Allah izinin itu biar kejadian. Nggak bisa kita ngontrol apa yang kita mau meskipun hidup sendiri. Apalagi ada lakinya yang nantinya memang mohon maaf sebagai hukum Islamnya perempuan harus taat sama suaminya. Terus kita pengen ciptakan suasana kita yang ngatur di rumah, nggak bisa. Apa nggak boleh tadi, nggak boleh diobrolin? Boleh, cuma biar kita tahu nggak bisa kita bakal nguasain hidup kita itu nggak mungkin. Pasti ada orang lain yang bentrok sama kita. Apalagi kalau kita nikah pengen nyiptain suasana yang kita mau, nggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Ini lagi cerai lagi, nggak setuju, nggak demen, nggak mau, nggak sesuai ekspektasi dia, cerai lagi. Emang itu waktu dia ekspektasinya gimana sih? Yang mau kita nikah itu nilai suami itu gimana sih? Wah ya udah jangan, wah terlalu gede tinggi meledak, enggak, udah nyantai aja dah. Ya biar nggak gampang kecewa. Kalaupun kita kecewa dalam pernikahan kita, anggap itu memang ujian dari Allah. Karena dasarnya kita nikah yang kita cari pahalanya, bukan orangnya. Mohon maaf, kalau kita cari orangnya nggak usah nikah dah, pacaran aja. Kalau seandainya pacaran itu boleh, ya nggak usah nikah, pacaran aja mendingan. Akhirnya nikah bikin ribet dah. Tapi kan yang kita yang Allah nggak mau, yang agama nggak mau, pacaran itu akhirnya jadi dosa, nikah justru jadi pahala. Tapi pacaran itu bisa bebas ngapain aja, mau entar datang, entar putus, entar nyambung. Tapi kalau nikah maka enggak, karena di situ dihasilin pahalanya. Ada satu ucapan cakap dari Gus Golkar. Jadi kata beliau, kalau namanya orang pacaran itu semuanya indah. Orang pacaran ini semuanya indah. Udah putus aja masih mau nyambung lagi. Cakep dah semuanya. Kenapa?
Karena setan ikut berperan di situ. Karena setan ikut campur menghiasi segala sesuatu kelihatannya indah. Nah pas udah nikah, setan nggak bisa godain lagi kan deh. Akhirnya setan resign tuh. Resign dari sampingin dia. Bukan teman gue lagi nih. Mohon maaf nih. Kita sampai sini aja nih. Ya tugas lo laki lu sekarang. Ada setan yang bantuin nggak? Nggak ada. Akhirnya semua jeleknya kelihatan. Masa dulu waktu nikah nggak begini dah. Begitu. Lu nyai nggak sadar. Aduh kemana ada orang curhat teman. Ente nikah bini datang. Kenapa? Gara-gara bininya sifatnya kayak gini. Waktu ente kenapa ente tahu nggak? Tahu. Kalau ente tahu dan ente nggak tahan dengan sifat yang kayak gini, kenapa ente nikahin? Ya namanya juga lagi pacaran, guru udah cinta buta. Itu tuh lu butain sampai sekarang. Harusnya kalau pas pacaran cinta buta, sampai nikah sampai mati buta lu jangan melek-melek. Biar nggak kelihatan dah tuh jadi jelek gitu. Dia udah buta terus dah gitu. Kenapa jadi pas pacaran cinta buta semuanya cakep, pas nikah lu lihat jeleknya semua? Kebalik harusnya. Harusnya pas pagi pacaran lagi mau kenalan, periksain nih agamanya, adabnya, akhlaknya, nasabnya, gaulnya, sama siapa, detailin. Udah nikah, udah tutup mata dah, jadi jeleknya emang udah jatahnya. Tahu-tahu pas tidur kakinya di kepala. Orang-orang pala di bawah, kaki di atas, enggak, di kaki di kasur, pala di bawah. Udah aneh dah tidur ini. Udah begitu. Begini wajar-wajarin. Tapi kalau masalah agama, akhlak, adab ini jangan diwajarin dari pertama, detailin gimana. Setelahnya udah. Itu dia pernikahan biar tahu konsepnya gimana. Salahnya kita memikirkan atau membayangkan konsep pernikahan, akhirnya banyak yang gagal dalam pernikahan. Kalau lupa tahiyat awal diganti sujud sawi nggak diganti. Kalau lupa tahiyat awal buru diri nih, duduk lagi nggak? Jangan. Udah diri jangan duduk lagi, udah terusin. Nanti di akhir baru sujud sawi. Surat yang dibaca sholat tahajud afdolnya apa nggak ada? Kalau kata para ulama kita, kalau ada satu sholat sunnah yang nggak dianjurkan baca surat tertentu, maka surat yang paling afdal antara Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Itu atau Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Boleh nggak kalau sedekah subuh itu dikumpulin misalnya? Kita udah sering kita bahas, tidak pernah kita bahas. Dua-duanya ada yang bilang, selama dia udah keluarin nggak bisa dia pegang, berarti udah jadi sedekah. Tapi awalnya enggak udah keluarin langsung. Keluarin langsung enggak. Tapi saya mau ngasih majlis Ustaz. Kalau dikasih majlis kan misalnya satu hari 5.000, sebulan 150, sehari 10.000, sebulan 300. Kalau ngasih tiap hari cuman kan enggak enak Ustaz gitu. Enggak apa-apa sebenarnya. Atau minimal banget yang dititipin ke orang. Karena kalau masih di rumah rawan dikorek lagi ntar celengan nih. Coba. Aduh kayak kurang lagi nih belanja. Korek lagi nggak jadi lagi itu 200, nggak jadi lempeng 300. Udah kasih ke temen dah, titipin dah. Ini minta tolong ya, titipin. Titipin ya. Tiap hari ada kasih cepat buat ntar bulanan kasih ke majlis. Siapa Ustaz yang mau? Banyak. Asal tuh orang pengen pahala pasti mau. Sebenarnya nggak susah. Yaudah ente kasih, ente beli celengan yang megang. Ntar tiap hari ente kasih jembaran, masukin bulan ente yang buka kasih ke majlis. Nggak usah repot-repot mikir, ntar masuk ATM gua, baru masuk rekening, nggak, taruh nih. Ini ada, itu udah beli celengannya kan, ada simpan di rumah biar ente nggak bisa ngambil. Setiap hari kasih ada jembarannya, masukin dah tuh. Ntar akhir bulan ente buka, serahin jumlahnya ke majlis, udah gampang. Nah, afdalnya kayak gitu, meskipun sebagian tadi kita bilang, ya selama udah disiapin bilangnya sedekah gitu, tapi yang paling afdalnya keluarin lah. Tiap habis wudu mau sholat tuh, tapi berasa kayak keluar kencing setetes, terus cebok lagi, wudu lagi, terus kayak gitu lagi Ustaz sampai subuh. Akhlaknya lah, wudu, wah kayak berasa nih baik lagi, wudu, kamar mandi atau lo doang jadinya. Wudu baik lagi. Perhatiin, makanya kita bilang kan ya, was-was itu bagus. Bagusnya kenapa? Berarti dia paham ilmunya, bahwasanya kencing setetes yang jatuh bikin sholatnya nggak sah. Tapi bedain antara kejadian benar sama was-was jangan dilanjutin, bahaya kayak gini nih. Masa ente baru mau takbir, aduh kayak keluar lagi, balik lagi, cepok lagi, megang kemaluannya batal, wudu lagi, mau takbir ya, keluar lagi, balik lagi, mau sampai kapan? Kadang-kadang yang begini nih udah zuhur mau habis, udah mau asar nih baru bisa ditakbir, Allahu Akbar. Kok ini bisa? Habis gimana Ustaz kalau nggak dipaksain? Gak sholat ini ntar habis waktu zuhur, begitu tuh. Kalau berasanya sekali, 2 kali, ente paksain kamar mandi gak apa-apa deh. Kalau 3 kali, masa iya segitu dolnya itu keren. Nah baru keluar aja, baru keluar lagi, ya Allah. Ganti keran yang baru dah.
keluar mulu jadinya begini. Kayaknya nggak mungkin dah. Bukti nyata. Kalau ente lagi jalan-jalan naik mobil, toilet masih 10 km lagi, bisa ketahan nggak? Bisa kan? Habis buang air di toilet itu di rest area masih jauh lagi nih, kencingnya segitu gampang keluarnya emang? Enggak kan? Itu dia anehnya saat giliran jalan-jalan nggak berasa dia keluar tuh. Emang setan nggak godain, mau ngapain gue godain di mobil? Emang kalau setan ngerasain, wah kayak dia keluar nih, lo mau ke samping mobil itu kencing dulu di situ. Mau cebok pakai air mineral kan nggak mungkin, makanya setan nggak ganggu di situ. Ganggunya kapan? Pas lagi mau sholat. Itu makanya mastiin sekali 2 kali boleh, tapi pas kita mastiin 2 kali 3 kali ternyata nggak ada, nggak usah diterusin. Berarti dari tadi emang was. Bersihin hati yang kotor ataupun hidupin hati yang mati. Duduk di majlis. Nggak ada yang bisa ngasih tahu kita maksiat itu yang mana, nggak ada yang ngasih tahu kita yang kesalahan itu yang mana, kecuali dengan belajar. Araftu li syar, ta'allamtu syar la li syar, walakin li tawaqqi, wa li'annahu man lam ya'rif syar yaqa' fi. Saya ngaji, kenapa? Biar saya tahu keburukan itu kayak apa. Riba gambarannya kayak gimana, zina yang diharamin kayak gimana, kholwat yang diharamin kayak gimana. Kenapa? Bukan biar saya ngamalin, tapi biar saya tahu. Karena kalau orang nggak tahu, gimana dia bisa menghindari dirinya. Dan orang yang nggak tahu pasti nanti kecebur. Misal, kalau kita nggak belajar nih lampu merah fungsinya apa, kuning apa, hijau apa. Itu emang apa lampu merah? Makanya tadi kita bilang waktu buat kita bisa bersihin hati kita, bersihin yang kotor, hidupin hati yang mati dari mana? Belajar. Nggak bisa kita beribadah. Hati yang mati itu bisa hidup dengan ibadah. Tapi ibadahnya benar. Gimana bisa ibadah benar? Ngaji. Hati yang kotor itu karena maksiat. Gimana cara bisa ngindarin maksiat? Ngaji, biar kita tahu maksiat yang mana yang dilarang. Kalau nggak ngaji mah nggak bakal bisa, udah jauh. Salah nggak sih kita ngaji atau hadir ke majelis ilmu, majelis maulid bawa anak-anak? Karena sekarang karena sering banget dengar ibu-ibu nyalain kita kayak gini. Lagian sih ngaji bawa anak, kalau bawa dinosaurus gimana ya? Mau nggak lu besok bawa dinosaurus nih, anakku bawa badak ke samping lu, gue ikat sambil bawa badak nih, mau nggak gitu? Ini sebenarnya kita coba kali kan kita bilang kan, ada orang bertanya, Ustaz, ada bawa anak bawa. Ya kalau dengan diemnya, tapi kalau anak saya biasanya diem saat bawa mainannya, bawa mainannya. Yang penting dia diem, tapi mainannya jangan yang berisik-berisik. Dia itu tahu lo bawa mainan yang dipencet serumah denger gitu, kan jadi ngajar bener. Tapi bawa boneka-bonekaan bawa pistol-pistolan bawa polisi-polisian bawa, mau bawa pos-pos polisi bawa. Tapi tadi kita usahakan biar anak-anak kita juga nggak mengganggu, karena sulit. Sekarang kalau kita bilang buat menghindari perzinahan, kita kan nikah nih ya. Terus ilmu kita masih kurang. Mau nggak mau kita masih harus ngaji. Tapi dengan kita nikah, kita punya anak, Ustaz. Dengan kita nikah, kita punya anak. Kalau sejak punya anak kita nggak boleh ngaji, terus kapan ngajinya? Udah nunggu anak lo 2 tahun biar bisa disuruh diem. Iya, anaknya 2 tahun, nongol lagi yang baru. Nongol lagi jadi 3 tahun, nongol lagi yang baru. Ngaji gimana? Ngaji nungguin anaknya gede aja. Ayo bawa. Bawa. Dan kalau bisa tadi semua yang di majlis maklumin, orang-orang yang pengen ngaji, dan yang dimaklumin jangan melepas dirinya. Yang punya anak nih jangan melepas diri. Namanya gue juga punya anak, kan gue mau ngaji, bodo amat berisik lu aja pada nggak paham. Jangan, usahain anaknya juga biar nggak berisik. Gimana kayak cara bilang, beli jangan ngaji jangan berisik ya, kalau ntar pulang nggak berisik dibeliin mobil gitu. Kadang mak-maknya janji begitu mulu depan bapaknya lagi, jangan berisik ya, beli mobil ntar pulang bapaknya gitu. Ya beli apa? Beli es, ntar pulang beli susu atau beli jajanan apa kayak segala macam yang istilahnya mungkin nggak membahayakan, tiap dibeliin. Yang penting dijanjiin biar nggak berisik ngaji, nggak apa-apa. Ya minta ke lakinya, minta, lu mau ngajarin gua nggak? Kalau nggak mau ngajarin gua mau ngaji bisa tahap nih. Ya pilih aja, kalau lu mau ngajarin gua ngaji bisa tahap. Lu ngaji dah, gua nggak bisa ngajarin lu. Yaudah, gua ngaji nih ya, ada pilihan lagi nih. Lu mau pegangin anak lu apa gua bawa? Gua nggak bisa, lu bawa dah. Ada pilihan lagi nih. Ya mau gue bawa tapi ada syaratnya nih, ada jajan. Ya itu lu beli sudah, sana. Itu pergi sana udah gitu. Udah, jangan. Dan kita bilangnya juga kayak laki, mau kayak gitu. Kalau yang nggak mau,
Ustaz ke rumah makan lagi bayar privatnya. Udah ada majlis tuh belajar. Bawa, ya kayak yang punya anak, usahain anaknya jangan berisik. Yang belum punya anak atau yang nggak bawa anak, maklumin. Maklumin mereka yang ini segala macam. Kalau memang anak jadi majlis nggak bisa berhenti dulu, bawa keluar, kita masuk lagi nggak apa-apa. Kalau udah keluar malu masuk nggak apa-apa. Kalau udah keluar soalnya masuknya nggak ada lagi saat malu masuk nggak apa-apa. Asal yang minta paling orang aja lah. Nggak masuk nggak apa-apa. Paham ya? Jangan malu, jangan. Nah, kalau seandainya udah ada, kayak misalnya kan kalau masalah sekarang di acara syarifah itu udah ada tempat khusus buat punya anak kan ya. Nah udah kalau tempatnya khusus di situ dah. Itu mau ngaji, mau ngeliat ustazahnya, mau ngaji ustaz. Kedengeran nggak suara di situ? Kedengeran? Ngaji situ, duduk di situ. Anak ente ke bawah, ente bisa ngaji. Jangan banyak gayanya, anaknya nggak bisa diem. Mau depan paling dikit apa paling depan juga. Akhirnya ustazah lagi pegang mikir, dicomot mikir itu. Oh jangan, dia ada di situ. Masih alhamdulillah yang punya acara masih ngasih tempat buat anak. Kalau lagi sholat tapi mukena kita diangkat sama anak sampai kelihatan tangan kita, itu sholatnya sah nggak? Kalau seandainya pas diangkat mukenanya kelihatan tangannya, langsung ditarik lagi, diturunin lagi sampai ketutup, berarti nggak batal. Sampai berapa lama? Sampai kayak orang mengucap, atau kalau kayak orang tumaninah tadi, sampai ucapan subhanallah. Kalau dia nggak buru-buru nutup yang tersingkap, berarti sholatnya batal. Siapapun itu yang angkat masih anak kecil, bahkan kambing. Kalau kita lagi sholat, tahu-tahu kain kita digigit kambing, keangkat sampai kelihatan dengkul kita, nggak buru-buru ditutup, batal. Jadi gimana saat kamu masih anak-anak? Enggak, kita kan nyari anak-anak, ya udah. Yang penting kalau kita harus bisa ngambil mukenanya lagi, jangan di situ. Jadi ajarin, kalau nggak bilangin dari kecilnya sholat nggak boleh diganggu. Masih kecil Ustaz, setahun 2 tahun belum ngerti, pojokin. Pojokin, kasih mainan biar dia sibuk, kita sholat. Gitu. Kalau udah punya anak, biasanya punya suami kan. Gitu gimana? Ya udah suami sholat jamaah, antar suaminya pulang, gantian pegang anaknya, istrinya yang sholat. Tuh, atau enggak anaknya suruh ke masjid, bininya sama lakinya sholat jamaah ada di kamar dah. Aduh, masjidnya senang main, kita antar dia ke sholat, lu malu di kamar sini. Ya udah begitu, kasih bikin, tapi nggak bisa hukum. Ya makanya sampai ada salah satu guru kita, mungkin kalau kita dengar agak ekstrim, tapi beliau begitu. Ya ketika beliau lagi sholat, ya anaknya nyamperin udah 3 tahun ke atas, udah dibilangin jangan ganggu sholat, nggak boleh apa segala macam, masih deketin juga, ditoyor kepalanya sampai jatuh. Ya mungkin dilihatnya bakal jadi trauma galak, ya tapi ya itu dia, gambaran orang masing-masing begitu. Ya kita nggak bikin trauma di hal lain, kita cuma bikin tahu bahwa sholat tuh siapapun itu nggak boleh diganggu, nggak boleh bercandain. Ya meskipun nggak harus dipraktekin semua di rumah, ya tergantung model pendidikannya sendiri masing-masing sama anaknya. Tapi gimana pun caranya tanamkan bahwasanya sholat jangan dibercandain, jangan ganggu orang lain. Apa yang disebut termasuk sunnah-sunnah Rasul, sekarang banyak orang nge-share doa keselamatan negara. Di riwayat katanya bukan dari hadis yang biasa kita dengar riwayatnya. Apakah termasuk sunnah? Sunnah. Doain saudara kita aja sunnah, pada kayak doain negara. Sekarang gini, sunnah itu ya segala perbuatan yang Rasul jalani, segala ucapan yang Rasul perintahin, dan segala ketetapan yang dinilai sama Nabi. Misal Nabi bilang, oh makan semangka itu bagus, meskipun Nabi nggak pernah makan semangka. Misal doang nih, padahal ya semangka salah satu buah yang Nabi suka. Oh makan semangka itu bagus kata Nabi, padahal Nabi nggak makan. Itu bisa jadi sunnah. Kenapa? Karena Nabi tetapin itu bagus dan boleh dan harus atau dianjurkan dikonsumsi sama sahabat. Sekarang doa untuk negara, Nabi nggak pernah doain Mekah misalnya gitu, atau doain Mekah dengan lafaz kayak gini, yang ini timbul dengan lafaz yang lain. Sunnah nggak usah, sunnah dari segi umumnya sunnah, karena Nabi pernah doain Mekah, karena Nabi pernah doain Madinah, berarti doain negara termasuk sunnah, meskipun doanya bentuknya beda-beda. Bacaan sholat witir yang 1 rakaat ya Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya 3 rakaat, yang pertama Al-A'la, yang kedua Al-Ghafirun, yang terakhir Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah kalau di sini bener dah tuh, baca yang itu nggak apa-apa tuh dah. Ya kalau sholat witir yang 1 baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas boleh, nggak apa-apa. Jangan yang lain, jangan, itu yang disunahin. Tapi kalau di sholat yang lain, jangan itu aja diputar. Ya jangan kusut tuh kaset muter di situ aja udah gitu. Cari yang lain. Kalau sholat pas mau sujud, anak kita duduk di sejadah. Gimana Ustaz? Apa kita geser anaknya? Apa kita yang bergeser? Dua-duanya boleh.
Ya kita geser anaknya, kita dorong dikit begitu boleh, boleh. Tapi pakai pempes boleh. Yang penting didorong, jangan dicekal kayak anak kucing. Tadi beneran, kalau dicekal kayak anak kucing, ternyata di pempesnya ada najis, nanti sholatnya batal. Tapi kalau kita dorong doang, meskipun di pempesnya ada najis, ini nggak batal. Begitu mau sujudnya, anaknya geserin aja, geserin sujud habis itu, boleh, boleh. Atau kita yang geser Ustaz. Ya gimana cara gesernya? Terserah. Yang penting dadanya jangan sampai teralihkan dari kiblat dan jangan sampai gerakannya 3 kali berturut-turut. Ada kemarin sholat baru kabur-kaburan dari Zainab. Karena sholat istiadat dia nyamperin, gua mundur. Disamperin lagi kita ke kiri. Ya disamperin lagi kita ke depan. Bagus habis itu dia berhenti. Kalau nggak kita muter tuh di situ aja. Di setelahnya musik bisa joget, kita bisa muter aja udah. Yang penting gesernya dikit sekali. Ya sholat lagi gitu. Ntar rakaat kedua sampai lagi bergerak lagi nggak apa-apa. Kalau memang keadaannya anak kita nggak ada yang bisa jagain dan udah kita taruh tadinya ternyata dia udah bisa ngelangkah, mau siapa itu kurang loh khusyuk ya pasti udah kurang khusyuknya. Ya kalau kita mau nilai khusyuk ya ntar kena dipeluk batal sholatnya paling. Ya habis batal nungguin lagi ada yang jagain baru bisa sholat gitu. Kalau waktunya masih ada yang kesisa kalau enggak ya udah mau nggak mau kayak gitu. Jadi boleh geser anaknya, boleh orang tuanya yang geser. Kalau yang geser anaknya tadi jangan sampai diangkat, takutnya ada najis di badannya. Kalau yang geser orang tuanya jangan sampai dadanya berpaling dari kiblat, dan gerakannya jangan sampai 3 kali berturut-turut. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa istiqomah di majelis ilmu, dan mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita. Allah jaga para guru kita, jaga para orang tua kita, jaga kita semua kaum muslimin dan muslimat, jaga keluarga kita, jaga negara kita dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Allah angkat segala macam perpecahan yang sedang melanda negeri kita. Mudah-mudahan Allah jadikan pemimpin kita pemimpin yang bertakwa, rakyat yang taat kepada rakyat yang taat kepada pemerintahnya, dan mudah-mudahan Allah jadikan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita. Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat, dan semua yang bantu tenaga uang majlis kita dengan waktunya, dengan materinya, dengan pikirannya. Yang mudah-mudahan bisa diberikan balasan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang aja. Dan mudah-mudahan yang meninggal di antara orang-orang yang terjadi dalam konflik kemarin diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, dan semua yang terluka diberikan kesembuhan oleh Allah, dan merasakan kehilangan dan kerugian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga minta doanya. Request maknya nih mah. Kalau semuanya minta doain buat Zainab yang besok Senin tanggal 1 September ulang tahun yang pertama. Yang mudah-mudahan Allah jadikan anak yang salehah, anak yang berbakti kepada orang tuanya, mengikuti sunnah nabinya, taat kepada Tuhannya, dan mudah-mudahan jadi perempuan yang salehah, yang berilmu, yang berakhlakul karimah, yang menjadi qurratu ain bagi keluarganya, bagi Nabi Muhammad SAW, menjadi penyejuk bagi orang tuanya dunia dan akhirat, menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah ala hadini ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وأقمنا بالاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.